sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Ya, salah satu pembicaraannya bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia. Mengejutkan, tepat pagi ini, tuduh dan fitnah Indonesia FIFA akhirnya beri hukuman lebih berat ke FAM usai skandal naturalisasi palsu Malaysia terbongkar. Nama Erick Thohir ikut disebut. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Diketahui sebelumnya, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia FAM karena dianggap melakukan pelanggaran terkait naturalisasi pemain palsu. FAM dinilai melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA lantaran adanya dugaan pemalsuan dokumen. Akibatnya, FAM didenda 350.000 franc Swiss sekitar 7,3 miliar rupiah. 7 pemain naturalisasi Malaysia juga dihukum. Mereka dikenai denda 2.000 franc Swiss sekitar 42 juta rupiah serta larangan beraktivitas di sepak bola selama setahun. FAM diberi waktu 10 hari untuk mengajukan banding. Pemerintah Malaysia lewat Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menegaskan bahwa proses naturalisasi dilakukan sesuai konstitusi dan melalui pemeriksaan ketat. Mantan Menpora Malaysia, Khairi Jamaluddin, meminta masyarakat bersatu mendukung banding FAM. Ia menilai ada negara di luar sana yang memiliki agenda besar di balik sanksi FIFA terhadap Malaysia. Ada negara yang takut akan kebangkitan sepak bola Malaysia, saya sangat yakin itu. Sementara itu, AFC menyatakan akan meninjau kasus ini lebih lanjut setelah proses FIFA selesai, mengingat potensi dampaknya terhadap kompetisi di Asia. Sementara itu, di sisi lain, usia timnas Indonesia makin tua. Fakta mengejutkan dari skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kontra Arab Saudi dan Irak di bulan Oktober 2025 mendatang dipastikan menjadi ujian berat. Namun yang jadi sorotan kali ini bukan hanya lawan tangguh yang menanti, melainkan rata-rata usia skuad Garuda yang meningkat signifikan. Ternyata ada cerita menarik di balik pergeseran komposisi pemain tersebut. Berikut 5 faktanya. 1. Rata-rata usia naik 1,6 tahun. Skuad Garuda yang dirilis untuk putaran keempat ini memiliki rata-rata usia 27,1 tahun, naik 1,6 tahun dibanding saat Kluivert pertama kali memimpin di putaran ketiga melawan Australia Maret lalu. Saat itu, usia rata-rata hanya 25,5 tahun. Lonjakan ini menunjukkan bahwa Kluivert mulai lebih percaya pada pengalaman ketimbang energi muda. Pemain senior seperti Jordi Amat, Mark Klok, hingga Stefano Lillipale kembali dipanggil. Keputusan ini mengindikasikan bahwa laga berat kontra tim kuat memang butuh kepala dingin dari para pemain berpengalaman. 2. Pemain muda mulai tergeser. Jika sebelumnya wajah-wajah muda seperti Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner jadi sorotan, kali ini mereka tak masuk daftar skuad. Posisi pemain termuda justru diisi oleh nama-nama anyar seperti Miliano Jonathans, 21 tahun, dan Mauro Zylstra, 20 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa Kluivert tak ragu melakukan rotasi besar. Bukan hanya mengganti pemain senior, tetapi juga menyaring siapa saja dari generasi muda yang dianggap benar-benar siap bersaing di level kualifikasi Piala Dunia. 3. Barisan veteran makin gemuk. Nama-nama pemain berusia 30 tahun ke atas kini makin mendominasi. Jordi Amat 33, Joey Palupesi 32, Sandy Walsh 30, hingga Tom Haye 30 masuk dalam daftar. Bahkan Mark Klok 32 kembali dan Stefano Lillipale 35 menjadi pemain tertua dalam skuad kali ini. Kehadiran para pemain dengan jam terbang tinggi ini jelas diharapkan menambah ketenangan di tengah tekanan. Mereka sudah terbiasa menghadapi atmosfer laga internasional, termasuk ketika harus tampil di depan puluhan ribu supporter lawan. 4. Strategi Kluivert, pengalaman versus tekanan.
Langkah Kluivert memilih banyak pemain senior seolah menunjukkan pendekatan realistis. Pengalaman lebih diutamakan dibanding keberanian memberi panggung besar kepada pemain muda. Apalagi lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Arab Saudi dan Irak dikenal punya kualitas serta mental juara di Asia. Dalam duel penuh gengsi dan tekanan tinggi seperti ini, pengalaman diyakini bisa menjadi kunci bertahan di fase krusial kualifikasi. 5. Jalan sulit menuju Piala Dunia 2026. Aturan di putaran keempat jelas ketat. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus menjalani babak kelima dan bahkan berpotensi bertarung di play-off antar konfederasi. Artinya, tidak ada ruang untuk kesalahan. Keputusan Kluivert meramu skuad dengan dominasi pemain senior jelas berkaitan dengan ambisi besar membawa Indonesia mencatat sejarah tampil di Piala Dunia. Dengan kombinasi usia matang dan segelintir darah muda, skuad ini diharapkan bisa menjawab tantangan berat. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu mengalahkan Irak dan Arab Saudi serta lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia, harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Melihat situasi ini, keputusan Patrick Kluivert untuk mengandalkan pemain berusia matang bisa dipandang sebagai strategi penuh perhitungan. Di satu sisi, pengalaman memang sangat berharga dalam laga krusial, apalagi menghadapi tim besar seperti Arab Saudi dan Irak. Pemain senior biasanya lebih tenang dalam menghadapi tekanan, lebih paham cara membaca permainan, dan tahu bagaimana menjaga ritme tim ketika situasi sulit. PEC Perdana Timnas Indonesia di Jeddah langsung makan korban. Tanpa basa-basi, 5 pemain Timnas Indonesia langsung dicoret. Kluivert, nomor 1 bikin kaget. Sebelumnya diberitakan, Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sesuai regulasi FIFA, hanya 23 nama saja yang boleh masuk daftar resmi tim. Artinya, ada 5 pemain yang harus rela disisihkan dari skuad utama Garuda. Berikut ini 5 faktanya yang bisa bikin pendukung timnas Indonesia harap-harap cemas. 1. Mark Klok, sang andalan Persib dalam situasi sulit. Nama Mark Klok mencuat sebagai salah satu pemain yang kemungkinan besar dicoret. Meski punya pengalaman dan kualitas mumpuni, persaingan di lini tengah timnas Indonesia begitu ketat. Ada Tom Hai, Joey Pelupesi, hingga Nathan Choan yang memberi tekanan besar bagi gelandang Persib Bandung itu. Klok sendiri sempat mengalami nasib serupa pada laga melawan Lebanon beberapa waktu lalu, di mana dirinya tidak masuk daftar 23 pemain. Kini, nasibnya kembali di ujung tanduk, meski ia dikenal sebagai motor permainan Persib dan sempat menjadi pahlawan di laga kontra Taiwan. 2. Jordi Amat, kapten senior yang tersisih. Sebagai salah satu pemain naturalisasi berpengalaman, Jordi Amat tentu tak asing bagi publik sepak bola nasional. Namun, tempatnya di jantung pertahanan kini terancam. Kehadiran Jay Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner, serta Rizky Ridho membuat persaingan semakin sengit. Walaupun punya jiwa kepemimpinan, penampilan Amat belakangan dianggap belum konsisten. Jika Kluivert lebih memilih pemain yang tampil reguler di Eropa, maka bek Persija Jakarta ini bisa jadi harus rela duduk di tribun. 3. Janse Sayuri, perjuangan berat di lini belakang. Janse Sayuri tampil cukup impresif bersama Malut United di Liga 1 musim ini, bahkan sempat menyumbang gol dari posisinya sebagai fullback. Namun, level timnas jelas berbeda. Ia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Calvin Verdong dari LOSC Lille, Dean James yang bermain di Belanda, serta Shane Pettinama dari Buriram United.
Melawan pesaing dengan pengalaman internasional yang lebih kaya jelas bukan perkara mudah. Janse mungkin masih harus menunggu lebih lama untuk benar-benar menjadi pilihan utama di skuad Garuda. 4. Egy Maulana Fikri, bintang yang meredup. Egy sempat diilu-ilukan sebagai wonderkid Indonesia. Bahkan di Liga 1 bersama Dewa United, ia tampil tajam dengan status top skor sementara. Namun, kehadiran Miliano Jonathans yang sedang naik daun di posisi winger kanan membuat peluang Egy semakin tipis. Di usia 25 tahun, Egy sebenarnya masih dalam masa emas. Sayangnya, di timnas ia kalah bersaing dengan winger yang lebih segar dan konsisten. Hal ini membuat banyak fans khawatir, apakah ini awal dari meredupnya sinar sang bintang muda yang dulu dijuluki Messi Asia. 5. Ramadan Sananta, striker tembok yang kehilangan peran. Sebagai ujung tombak, Ramadan dikenal punya keunggulan fisik dan sering dimainkan Kluivert di menit-menit akhir. Namun, masuknya Mauro Zylstra dan kondisi Ole Romeni yang mulai pulih membuat perannya di lini depan semakin terbatas. Di klubnya, DPM FC Malaysia, performa Sananta juga belum terlalu menonjol, baru mencetak 1 gol dan 1 assist dari 5 laga. Dengan situasi ini, besar kemungkinan ia harus tersisih dari daftar 23 pemain timnas yang akan berlaga melawan Arab Saudi dan Irak. Apakah 5 nama ini benar-benar akan tercoret? Semua keputusan ada di tangan Patrick Kluivert. Yang jelas, persaingan di skuad Garuda makin panas dan hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa bertahan. Aduh, publik ketar-ketir. Drama di bawah mistar. Patrick Kluivert siapkan Hernando Ari lawan Arab Saudi. Efek cedera 2 kiper utama? Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia tengah menghadapi dilema besar jelang laga berat kontra Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 kiper andalan Garuda, Emil Audero dan Marten Paes sama-sama diterpa cedera. Situasi ini membuka peluang bagi kiper muda Persebaya Surabaya, Hernando Ari, untuk unjuk gigi di panggung internasional. Berikut ini 5 faktanya. Cedera mendadak Emil Audero. Nasib buruk menimpa Emil Audero saat membela Cremonese di Liga Italia. Kiper berusia 28 tahun itu awalnya masuk starting 11 namun harus diganti sebelum pertandingan dimulai karena cedera ketika pemanasan. Hasil pemeriksaan mengungkap Emil harus absen setidaknya 2 pekan. Kondisi ini membuat Audero hampir pasti tak bisa memperkuat timnas Indonesia di 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Padahal ia diproyeksikan sebagai pilihan utama Kluivert di bawah mistar Garuda. Marten Paes juga belum pulih. Harapan untuk menggantikan Audero seharusnya ada pada Marten Paes. Namun, penjaga gawang FC Dallas itu masih menjalani pemulihan cedera hamstring sejak Agustus 2025. Ia bahkan sudah absen panjang di Major League Soccer (MLS). Meski tetap dipanggil ke skuad timnas, kebugaran Marten masih tanda tanya besar. Jika kondisinya belum membaik, Patrick Kluivert tak punya banyak pilihan selain mencari alternatif lain. Peluang besar untuk Hernando Ari. Dalam kondisi darurat ini, nama Hernando Ari mencuat sebagai opsi utama. Kiper berusia 23 tahun itu punya pengalaman panjang membela timnas Indonesia sejak level junior hingga senior. Meski kualitasnya dinilai masih di bawah Emil dan Marten, Hernando dianggap punya mentalitas yang kuat. Bersama Persebaya di Super League musim 2025-2026, penampilan Hernando cukup solid. Dari 6 laga, ia hanya kebobolan 5 gol. Sebuah catatan yang menambah kepercayaan dirinya menghadapi lawan kelas dunia seperti Arab Saudi. Kualitas versus pengalaman. Secara kualitas teknik dan jam terbang di level Eropa, tentu Emil Audero dan Marten Paes masih lebih unggul. Namun, pengalaman Hernando bersama timnas bisa menjadi faktor pembeda. Ia sudah terbiasa menghadapi atmosfer kompetisi Asia Tenggara maupun Asia.
keputusan Patrick Kluivert akan sangat krusial. Tetap berjudi dengan Emil dan Marten yang belum fit atau memberikan panggung besar kepada Hernando yang dalam kondisi bugar. Ranking FIFA Timnas Indonesia bisa melejit drastis asal kalahkan Arab Saudi dan Irak. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia kini tengah menjadi sorotan menjelang laga penting melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan posisi terkini di ranking FIFA berada di peringkat 119 dunia, peluang Garuda untuk melesat cukup besar jika berhasil meraih kemenangan atas dua tim kuat tersebut. Berikut ini 5 faktanya. 1. Potensi lonjakan 11 peringkat sekaligus. Jika berhasil menumbangkan Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia berpeluang besar meraup tambahan sekitar 30 poin dalam ranking FIFA edisi Oktober 2025 dari sebelumnya mengantongi 1157,98 poin. Garuda bisa menembus angka 1187,98. Artinya, posisi Indonesia akan terdongkrak tajam dari peringkat 119 ke posisi 108 dunia. Lonjakan ini membuat Indonesia bisa melewati negara-negara seperti Kazakhstan, Vietnam, Lebanon, hingga Kenya. Pencapaian ini jelas akan jadi sejarah baru bagi sepak bola nasional. 2. Arab Saudi dan Irak bukan lawan sembarangan. Meski berpeluang naik, tantangan yang menanti bukanlah ringan. Irak saat ini bercokol di posisi 58 dunia dengan 1422,18 poin. Sementara Arab Saudi hanya satu strip di bawahnya, peringkat 59 dunia dengan 1420,65 poin. Namun, ranking tinggi bukan berarti tak bisa ditaklukkan. Indonesia pernah membuktikannya saat bertemu Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi, 1 kali menang dan sekali imbang. Hasil itu bisa menjadi motivasi besar untuk kembali mengulang kejutan. 3. Semua masih hitung-hitungan di atas kertas. Kalkulasi kenaikan 11 peringkat tadi memang terlihat menjanjikan, tetapi faktanya belum tentu semulus itu. Sebab negara-negara lain yang berada di atas Indonesia juga akan menjalani laga kualifikasi pada periode yang sama, khususnya dari zona Afrika. Dengan begitu, meski menang atas Irak dan Irak, Indonesia masih harus berharap hasil dari negara pesaing tak lebih baik. Jadi, perhitungan ranking FIFA ini tetap dinamis dan belum bisa dipastikan sampai seluruh pertandingan usai. 4. Laga penentu digelar awal Oktober. Jadwal Timnas Indonesia di babak keempat sudah dipastikan. Garuda akan lebih dulu berjumpa Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Setelah itu, Indonesia kembali tampil menghadapi Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Dua laga krusial ini akan jadi penentu bukan hanya untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk memperbaiki wajah Indonesia di pentas dunia lewat ranking FIFA. 5. Momentum untuk menunjukkan kualitas Garuda. Peringkat boleh saja menunjukkan perbedaan besar, tetapi secara permainan Timnas Indonesia tidak kalah jauh. Dengan skuad yang semakin matang dan pengalaman melawan tim-tim besar, pasukan Patrick Kluivert punya kesempatan emas membuktikan diri. Kepercayaan diri akan menjadi senjata utama jika berhasil menjaga konsistensi permainan. Bukan mustahil mimpi tampil di Piala Dunia dan mendongkrak ranking FIFA bisa berjalan beriringan. Bukan soal gelar, Indra Syafri ungkap alasan mau latih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Sebelumnya diberitakan, Indra Syafri resmi kembali dipercaya untuk menahkodai Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2025 Thailand. Keputusan ini diumumkan langsung oleh PSSI pada 29 September 2025. Meski sempat santar muncul pertanyaan mengapa ia mau kembali menangani tim muda, Indra menegaskan bahwa alasan utamanya bukan soal gelar atau kenyamanan pribadi, melainkan tugas negara. Berikut ini 5 faktanya. 1. PSSI resmi tunjuk Indra Syafri lagi. Penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U23 diumumkan dalam konferensi pers di Menara Mandiri, Jakarta.
Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bersama Sekjen Yunus Nusi menegaskan bahwa pengalaman panjang Indra menjadi alasan utama. Indra bukan sosok baru. Ia pernah mengantar Garuda Muda meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja, momen yang membangkitkan kembali kejayaan sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara. Rekam jejak inilah yang membuat PSSI yakin tangan dingin Indra masih dibutuhkan untuk menjaga tradisi juara. 2. Bukan demi kenyamanan, tapi tugas negara. Indra menolak anggapan bahwa dirinya kembali hanya karena mencari popularitas atau kenyamanan. Ia menegaskan, sebagai seorang pelatih, menerima tugas negara adalah panggilan yang tidak bisa ditawar. Kalau soal kenyamanan, saya bisa berhenti setelah jadi pahlawan emas 2023. Tapi ini adalah amanah negara. Itu yang membuat saya tidak bisa menolak, ujarnya tegas. Sikap ini menunjukkan betapa kuatnya rasa tanggung jawab Indra terhadap sepak bola Indonesia. 3. Siap hadapi risiko dan tantangan. Kembali melatih tentu bukan hal mudah. Tekanan publik, ekspektasi tinggi, hingga persaingan sengit di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Namun Indra menegaskan, apapun konsekuensinya, ia siap menanggung. Apapun akibatnya, saya siap. Ini harus kita kerjakan bersama sesuai arahan Ketua Umum, ucapnya tegas. Dengan kata lain, ia sadar bahwa keberhasilan tim bukan semata kerja pelatih, tetapi juga kolaborasi semua pihak, mulai dari federasi, pemain, hingga dukungan masyarakat. 4. Ajang penting untuk pertahankan status juara. SEA Games 2025 akan digelar pada 3 hingga 8 Desember 2025 di 3 kota Thailand, Bangkok, Chiang Mai, dan Songkhla. Bagi Indonesia, ajang ini bukan sekedar turnamen, tetapi kesempatan mempertahankan status juara bertahan setelah kemenangan bersejarah atas Thailand 5-2 di final 2 tahun lalu. Dengan Indra kembali di kursi pelatih, publik berharap Garuda Muda bisa mengulang kesuksesan bahkan tampil lebih matang. Tantangan jelas berat, sebab negara-negara pesaing pasti datang dengan kekuatan penuh. 5. Indra spesialis tim usia muda. Sejak lama, Indra dikenal sebagai arsitek yang piawai membina talenta muda. Ia kerap melahirkan pemain berbakat yang kini jadi tulang punggung timnas senior. Maka tak heran, PSSI memilih sosok yang sudah terbukti bisa mengasah potensi anak-anak muda Indonesia. Pengalaman, visi, dan kemampuannya dalam membangun mental juara diyakini akan menjadi modal berharga. Dengan racikan strateginya, harapan publik terhadap kiprah timnas U23 di Thailand semakin tinggi.